sudah melakukan segalanya untuk mempersulit proses negosiasi ini. Buktinya, mereka udah selesaiin kontrak itu dan mereka akan kembali hari ini juga. Sorry, saya sudah melakukan semua yang saya bisa. Saya kira saya bisa andelin, Wis. Masa begini doang kamu nggak bisa atasin sih? Ini bukan perkara gampang. Saya sudah membocorkan rahasia perusahaan kita ke perusahaan-perusahaan lain. Supaya prosesnya bisa sulit. Tapi ternyata keberuntungan masih memihak pada Pak Adrian dan Pak Arman. Walaupun banyak saingan, mereka tetap memenangkan proyek ini. Keberuntungan akan selalu harus di pihak saya. Saya! Bukan Arman, bukan Adrian! Wis, kamu udah lalaikan tugas kamu. Saya kecewa sama kamu. Saya sudah melakukan semua yang kamu perintahkan. Tapi kalau kamu masih menganggap saya tidak becus, terserah kamu. Kamu udah terlalu banyak tahu dan terlibat. Kamu harus saya singkirkan dari sini. Apalagi rencananya si Eva kali ini. Paling-paling dia cuma sandiwara lagi supaya si Arman panik. Apapun rencananya, Mama sudah tidak peduli. Kita harus bicara sama Arman. Ini ada apa sebenarnya sih? Apa yang terjadi selama kami nggak di sini? Semua kan ada hikmahnya. Eva, kenapa Eva? Saya udah nggak siap. Saya udah bisa menerima kenyataan semuanya, Man. Apa ini? Suruh cerai. Apa sih? Maksud kamu apa sih? Saya nggak sanggup lagi, Man. Mereka begitu membenci saya. Ana udah mempengaruhi semua keluarga kamu. Bahkan selama kamu dan Adrian nggak ada, Ana sengaja ngajak Mama pindah ke rumah Lika, Man. Man. Kapan kamu akan buka mata kamu, Man? Ana benci sama saya. Ana menyimpan dendam sama saya. Sama kebahagiaan kita. Kamu gak percaya sama saya, kan? Kamu lebih percaya sama Ana dibandingin istri kamu sendiri. Kalau gitu gak ada gunanya lagi saya di sini. Eva, kamu mau kemana? Hah? Kalau suami saya, orang yang paling saya harapin untuk melindungi saya, gak percaya sama saya. Lebih baik saya pergi aja, Man.
Selama ini saya emang udah mau tinggalin rumah ini. Saya nggak tahan, Man. Saya nggak tahan. Kalau bukan karena kamu, saya menghargai kamu. Karena kamu udah kasih kepercayaan sama saya untuk menjalankan perusahaan kamu, Man. Saya pikir kalau kamu pulang, kamu akan melindungi saya dan kamu akan membela saya dari mereka, Man. Eva, sampai kapanpun, saya akan tetap membela kamu. Kamu adalah istri saya. Buktinya kamu ragu sama saya, Man. Kamu lebih percaya sama Ana. Kamu masih anggap Ana tuh seorang malaikat. Ngomong apa lagi dia? Kok lama sekali? Pasti dia ngarang-ngarang cerita lagi, Ma. Pengaruhin si Arman lagi. Nggak mungkin Arman percaya. Ini ada apa sih sebenarnya? Apa yang terjadi selama saya dan Kak Arman pergi? Yan, si Eva itu. Mati aja. Coba kamu lihat ke atas. Yan, Pergi kamu, pergi. Nggak usah ikut campur urusan saya sama suami saya. Saya tidak bermaksud untuk ikut campur, tapi Pergi kamu dari sini. Kamu udah menghancurkan rumah tangga saya. Mengambil kepercayaan suami saya dengan mulut manis kamu. Seharusnya kamu senang dong. Kalau saya mati nanti, maka semua orang di keluarga ini pasti akan jatuh di tangan kamu. Ya kan? Jaga mulut kamu. Apa kamu bicara begitu sama istri saya? Diam kamu. Saya minta kamu keluar. Ini urusan saya dengan istri saya. Keluar! nggak bisa, Man. Kamu harus dengar dari sisi kita. Iya, Man. Kamu harus dengar dari kami juga supaya kamu tahu kelakuan istri kamu ini seperti apa. Man, Mama sama Lika nggak salah, Man. Memang kita nggak salah kok. Kamu yang salah. Ma, saya mohon, Mama jangan memperkeruh keadaan. Nanti kalau Eva nekat bagaimana? Jangan salahkan Mama sama Lika, Man. Jangan. Mereka nggak salah. Mereka semua di atas Ana. Ana yang ngasut mereka, Man. Saya bisa buktiin saya nggak salah, Man. Saya cuma korban. Dan saya bisa rela mati untuk membuktikan semuanya. Eva! Eva! Eva, Ana, tolong ajak Lika sama Mama keluar. Biar saya menyelesaikan masalah ini. Ya, tolong. Eva. Pulang? Pulang bagaimana sih? kita kasih kesempatan untuk Kak Arman bicara sama Eva, Ma. Enak aja. Kalau si Eva kita kasih kesempatan bicara, dia pasti mempengaruhi Arman lagi dengan kebohongan-kebohongannya. Arman harus mendengar cerita kita dulu. Sebelum dia dikuasai oleh perempuan iblis itu. Ma, Mama lihat sendiri kan tadi Eva kayak gimana? Kalau terjadi apa-apa sama Eva kan kasihan Kak Arman, Ma. Ana benar, Ma. Mama mendingan cerita semuanya sama saya. Ma, kita pulang yuk. Tapi kan Ma, Kak Arman itu kan bukan anak kecil lagi, Ma. Pasti dia akan mengambil keputusan yang bijaksana. Malam ini kita tidur di tempatnya Lika. Kita istirahat di sana. Besok kesini lagi kita bicara sama Arman. tidak bisa. Ini rumah kita. Masa kita harus numpang di rumahnya Lika? Jangan biarkan perempuan itu menguasai rumah ini. Ma, sabar, Ma. Semua pasti ada jalan keluarnya. Mereka betul-betul memperlakukan saya seperti sampah. Sungguh, Man. Saya nggak benci sama mama kamu, sama adik kamu. Saya nggak benci. Saya cuma kasihan sama mereka. Rupanya udah sekian lama Ana menghasut mama kamu dan Lika. Sampai-sampai mereka udah nggak bisa berpikir secara sehat lagi. Semua omongan Ana, kelakuan Ana dianggap benar, Man. Itu nggak benar lah. Buktinya, kamu ragu kan? Waktu saya bilang kalau semuanya ini biang keladinya Ana. Mentang-mentang dia sholat, taat agama. Kamu nganggapnya malaikat. Ana punya rencana jahat sama saya, Man. Sama kamu, sama keluarga kamu. Rencana jahat bagaimana? Sejak saya menikah sama kamu, Man, Ana ngerasa terancam. Ana nggak tahu apa-apa soal perusahaan. Sedangkan saya tahu banyak. Malahan saya yang mendampingi kamu untuk menjalankan perusahaan. Keiriannya itu semakin menjadi jadi, Man. Waktu kamu kasih kepercayaan saya untuk menjalankan perusahaan itu. Tempo hari, Ana iri. Dan dia merasa haknya terancam karena saya yang menjadi salah satu pemilik perusahaan yang sah. Ana yang menghasut Mama supaya dia pindah ke rumahnya Lika.
Boro-boro saya diajak. Mereka pergi supaya Ana bebas leluasa menghasut mereka, Man. Sebetulnya saya pengen pergi dari rumah ini, Man. Tapi saya nggak mau meninggalkan kamu. Saya sayang sama kamu. Hanya maut yang bisa memisahkan kita. Karena itu, kalau kamu nggak percaya sama saya, lebih baik saya mati. Eva. Untuk apa saya hidup di sini, Man? Kalau suami saya sendiri nggak percaya sama saya. Eva. Kamu nggak boleh mati. Kamu nggak boleh meninggalkan saya. Saya berjanji, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Ana. Saya minta maaf karena saya terlalu lama meninggalkan kamu. Dan saya lebih mementingkan pekerjaan sehingga kamu menderita. Saya minta maaf. Bukan penderitaan saya yang harus kamu khawatirin. Yang penting kamu pikirin mama kamu, adik kamu, Man. Jangan sampai nanti Ana menghasut mereka lagi. Jangan sampai Ana nipu mereka, Man. Kamu harus sadarkan mereka, Man. Harus. Tapi dari mana dia tahu kalau rumah itu atas nama Kak Arman? Mama sendiri tidak tahu. Mungkin Arman sendiri yang cerita. Atau bisa jadi dia diam-diam menyelidikinya. Pasti perempuan itu diam-diam menyelidiki semua harta kekayaan keluarga kita, Mah. Lik, jangan berburuk sangka dulu, Lik. Kita kan belum ada buktinya. Kurang bukti apa lagi sih, An? Udah jelas kalau perempuan itu perempuan serakah. Iblis berkedok manusia. Sudah malam, kita sama-sama capek. Lebih baik kita istirahat. Besok kita bisa menyelesaikan masalah ini lebih baik. Mama sampai nggak mikirin kamu, Yan. Karena Mama emosi. Sama, Ma. Saya juga emosi, Ma. Saya harus bicara sama Kak Arman. Kalau memang benar si Eva mengusir dan melakukan hal itu, Kak Arman harus tahu. Dan Kak Arman harus mengambil sikap. Semua kan ada hikmahnya. Hari ini, semua urusan transfer ke bank akan saya beresin. Habis itu, kita bisa konsentrasi sama pengobatan kita. Oke? Aku jalan dulu ya. Kamu kira saya ini bodoh? Surya. Selamat pagi. Pagi. Sur, Riko sama Sinta kan udah pergi. Ini kesempatan kita, Sur. Kesempatan apa sih? Kamu mabuk lagi ya? Lebih baik kamu istirahat saja di kamar ya. Jangan pikir yang macam-macam, jangan ya. Sur, kamu nggak mau bantu saya menyelamatkan rumah tangga saya, Sur? Din, saya ini suaminya Sinta. Saya bisa saja membantu kamu. Saya mau bantu kamu, tapi bukan bantu untuk mengambil kamu, bukan. Bukan, saya tidak bisa. Dunia ini emang udah edan, Sur. Rumah tangga saya sama Riko juga rumah tangga edan. Apa salahnya kita ngelakuin edan-edanan? Maksudnya apa sih? Riko itu sebetulnya udah bangkrut. Saya terpaksa mau ikut ke sini. Sebenarnya dia tuh udah gak punya rumah lagi, Sur. Kamu akan tinggal di sini selamanya, begitu? Buat apa saya mempertahankan laki-laki seperti itu? Nafik tidak mau mengakui kegagalannya. Membohongi sahabatnya sendiri, bahkan membohongin istrinya. Saya iri sama Sinta, Sur. Kenapa saya tidak bisa mendapatkan suami seperti kamu? Katakan, Sur, apa saya sebagai perempuan sudah tidak bisa menarik lagi di mata kamu? Bukan begitu, tapi... Tapi apa? Kenapa kamu menolak saya, Sur? Apa saya kalah cantik sama Cynthia?
Sur, saya juga bisa membahagiakan kamu, Sur. Kamu kemarin bilang sama saya kalau kamu itu minta bantuan sama saya untuk saya hamili kamu supaya saya bisa menyelamatkan rumah tangga kamu begitu. Dan sekarang kamu bilang kamu ingin merebut saya dari Sinta begitu. Oh, sorry dari Strawberry. Kamu salah orang ya. Sur. Permisi. Surya. Surya, jangan ninggalin saya, Sur. Val. Lu. Kemana lo malam itu, ha? Kok pergi gitu aja? Gue teleponin ke rumah lo, katanya lo nggak ada. Jangan banyak mulut lo. Lo mestinya malu. Lo udah hampir nyelakain gue. Justru gue berbaik hati ya, mau ngundang lo datang ke pesta gue dan ngenalin lo sama temen gue, oke. Kalau bukan karena Rini, gue bisa-bisa tepar di rumah lo, overdosis. Lo udah ngeracunin gue, tau lo. Emangnya lo anak kecil apa yang bisa diracunin? Emang siapa yang memaksa lo? Lagian lo juga ngerasain kan kenikmatan di malam itu? Iya kan? Najis tau gak lo? Lo tanya aja sama Dito, kalau najis, kenapa sampai sekarang dia bisa ketagihan? Apa hubungannya gue sama Dito? Ini masalah gue sama lo. Lo harus tahu ya, dari siapa gue bisa kenal sama barang itu. Ngerti lo? Aduh, Ted. Oh, gawat ini, Ted. Apa sih? Gue dikejar-kejar sama singa betina, Ted. Hah? Singa betina? Loh, emang deket kebun binatang apa? Aduh, bukan itu. Itu bukan hewan, tapi... Oke. Maksud lu istri lu, karena dia galaknya kayak singa betina? Aduh, bukan, Ted. Kalau Sinta galaknya kayak badak, tapi ini perempuan lain, Ted. Aduh, kalau gue tergoda, Ted, bisa-bisa perkawinan gue terancam punah, Ted. Oh, lu bener married sama badak bercula satu? Lo nih dongok banget sih jadi teman, aduh. Lu tenang, kita ngobrolin. Kita ngobrolin, nanti masa lalu gua garansi pasti belum tentu beres. Rin, kok lo gak kaget sih dituduh sembarangan kayak gitu cowok lo? Gue baru bisa marah kalau udah ngebuktiin tuduhan itu nggak bener, Mai. Mendingan gue tanya aja sama Dito. Lagian kalaupun mau marah, mestinya Dito yang marah sama Feli, bukan gue. Kan yang dijelek-jelekin Dito. Maksud lu, Rin? Dito! Mai, tunggu bentar ya. Adrian belum bangun juga? Belum, Mah. Kayaknya kecapean banget. Bangunin dong, An. Mama sudah tidak sabar menunggu terus. Mama harus bicara sama Arman. Sabar, Mah. Kak Arman juga pasti kecapean. Kita kasih kesempatan buat Kak Arman untuk bicara sama Eva. Mama tidak peduli sama si Eva. Dia mau mati, dia mau marah, masa bodoh. Yang penting Mama harus membongkar kebusukannya Eva. Kita tunggu aja, Ma. Kalau masalahnya udah selesai, pasti Kak Arman menghubungi kita. Ya, Ma ya? Mana lagi Lika belum pulang juga? Lika pergi kemana, Ma? Sedang rapat di sekolahnya Ita sama Adi. Vel, lu tuh cari gara-gara mulu ya? Kenapa? Si Mayu udah ngadu sama lo ya? Tentang omongan gue itu. Iya. Vel, lu tuh kenapa sih, Vel? Nggak bisa ya? Ngelihat orang senang sedikit tuh nggak bisa ya? Kenapa sih lu tuh demen banget ngerecokin hubungan orang? Kenapa? Lo malu ya? Hah? Atau takut si Rini bakal mutusin lo karena lo suka ngeboat? Vel! Dengar ya, gue bisa ngebuktiin sama semua orang di sini. Kayak apa lo sebenarnya? Tapi apa perlu? Lu sebar-sebarin ke semua orang supaya semua orang tahu gitu. Penting ya? Ya Allah, kenapa Dito tega banget ngebohongin aku? Apa yang mesti aku lakukan? Aku nggak mau ikut-ikutan terjerumus ke dalam obat-obatan terlarang. Dan aku mau Dito juga menghentikan kebiasaan buruknya itu. Tapi apa mungkin? Astaga. Udah siang, sayang. Kamu ketiduran? Kak Arman udah telepon, udah ngomong-ngomong sama. Yan, gak usah mikirin itu ya. Saya masakin makanan kesukaan kamu. Kita makan ya? Seharusnya kamu nggak sembunyiin ini semua dari saya. Ya maaf sayang, cuman kan saya nggak mau bebanin kamu. Lagian Kak Arman kan juga sakit di London. Iya, saya ngerti.
Tapi keadaannya kan bisa jadi fatal. Fatal gimana maksudnya? Kalau kamu bilang dari awal sama saya akan berpikir 1000 kali untuk menyetujui pengangkatan Eva sebagai pemilik perusahaan. Kamu tuh dari pagi belum makan. Makan dulu deh, ya. Bagaimana saya bisa makan dalam keadaan stres begini? Saya akan jaga kamu. Saya janji. Ya. Kamu nggak akan kehilangan saya, asal kamu rela kehilangan seluruh keluarga kamu. Mereka semua harus disingkirkan. Semua kan ada hikmahnya. Apa? Eva sudah jadi pemilik perusahaan? Kan Mama ikut tanda tangan. Iya, tapi kan itu kan sementara kalian tidak ada di Jakarta. Tapi masalahnya ini nggak gampang. Eva harus kembalikan kuasa itu pada kalian, karena kalian sudah balik. Mudah-mudahan, Mah. Tapi sekarang justru kondisinya berbalik. Saya justru malah khawatir kalau memang apa yang Mama bilang itu benar. Sekarang kekuasaan ada di dia. Kondisi bisa berubah apabila dia serakah. Dia tidak akan menyerah balikan kekuasaan ini kepada kita. Maksud kamu? Kita harus bicara sama pengacara perusahaan. Kita harus cari jalan keluarnya, Ma. Rika udah balik belum? Ada apa ya? Kamu sih, An, melarang Mama tidak boleh cerita sama Arman tentang kejelekannya Eva. Kamu bilang harus sabar, tutup-tutupi. Maafin saya ya, maksud saya nggak gitu. Maafin saya kalau saya salah ya, Ma. Ya, nggak ada yang salah di sini. Kamu nggak perlu minta maaf. Yang paling penting adalah kita cari jalan keluarnya. Kita cari solusinya. Jalan satu-satunya adalah kita harus bicara dengan Arman. Supaya Arman tidak terus-terusan membela Eva. Ayo, Yan, kita bicara dengan Arman. Sabar, Ma. Saya harus tahu dulu. Saya harus bicara dulu sama Arman. Tapi itu nggak sekarang. Percuma, dia masih emosi. Ada telepon dari Pak Adrian. Makasih. Halo, Assalamualaikum. Gimana keadaan rumah? Eva masih belum mau makan ya. Saya khawatir emosinya belum stabil. Ya. Saya rasa kamu juga ngerti posisi saya seperti apa. Karena Eva adalah istri saya. Dan itu kalau terjadi sama istri kamu, apa yang kamu lakukan? Arman. Tapi kamu juga harus tahu. Kamu harus objektif. Kamu juga harus mendengarkan dari pihak Mama dan Ana. Jangan cuma dari pihak Eva. Saat ini adalah Eva bagian terpenting dalam hidup saya. Dan saya tidak mau terjadi kehilangan istri saya lagi. Selama saya mengancam Arman dengan nyawa saya, Arman akan membela saya. Arman pernah kehilangan calon istrinya dengan tragis. Dan dia tak mau kehilangan lagi. Terus saya harus bagaimana? Sini. Biar Mama yang bicara. Halo, Arman. Ini... Kok putus sih? Halo? Mana Arman? Ini Nyonya mau bicara dengan Arman. Apa? Ma. Kurang ajar. Dasar menantu durhaka. Pasti si Eva yang melarang Arman bicara dengan Mama. Dia mau memisahkan ibu sama anaknya. Sabar, Ma. Ini hanya untuk sementara. Insya Allah nanti Kak Arman bisa melihat kebenaran. Selama Eva mendampingi Arman, dia tidak akan pernah melihat kebenaran. Eva tahu dari mana kalau Adrian telepon saya? Jadi kamu nuduh saya nguping diam-diam? Saya nggak serendah itu, emang saya Ana. Lantas dari mana? Si Nur yang bilang sama saya, Man. Pembantu-pembantu di sini semua udah jadi saksinya. Mereka aja nggak berani ngomong. Mereka takut kali sama Ana. Takut dipecat kali. Eva, apa nggak ada jalan keluarnya? Kok kamu nanya saya sih? Kamu tanya dong sama Ana. Ana yang mengawalinya, Ana juga dong yang mengakhirinya. Maksud kamu apa sih? Saya mau Ana minta maaf sama saya. Kamu bilang sama Adrian, nanti kalau dia telepon. Wah, saya juga bingung. Saya harus bicara apa sama Adrian. Yang pasti Adrian akan membela istrinya seperti
Saya membela kamu. Kalau kamu nggak bisa nyuruh Ana minta maaf sama saya, kamu udah gagal bela istri kamu, Man. Ana pasti akan menertawakan saya. Bukan Ana aja, Mama, Adrian, Lika, semuanya. Kalau emang mereka semua menghargai kamu, seharusnya mereka minta maaf dong sama saya. Minta maaf? Iya, mereka semua yang sekongkolan pengen saya pisah dari kamu. Pokoknya saya minta mereka minta maaf. Halo, Kak. Kok Mama lagi bicara ditutup teleponnya? Apa? Kak Arman, lebih baik kamu ajarin istri kamu untuk santun dan sopan sama mertua. Kak Arman bilang apa, Yan? Keterlaluan. Eva benar-benar keterlaluan. Kamu tahu dia ngomong apa? Dia mengancam Kak Arman. Dia akan meninggalkan Arman kalau seandainya kamu, Mama, dan Lika tidak mengaku salah sama dia dan minta maaf sama dia. Saya harus bicara sama Mama. Jangan, Yan. Jangan. Kamu lagi emosi. Biar saya aja. Biarin aja dia pergi ninggalin Arman. Malah bagus. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot ngusir dia dari tengah-tengah keluarga kita. Ya kan, Ma? Betul. Biar perempuan berbisa itu pergi dan berhenti menghasut Arman. Eva itu kan istrinya Kak Arman. Kalau Eva pergi, kan kasihan Kak Arman. Ana, hidup Arman itu akan lebih baik tanpa Eva. Memang pertama-tama Arman pasti sedih, tapi lama-kelamaan Arman pasti tahu kalau Eva itu nggak pantas untuk dia. Dan masih banyak perempuan lain yang bisa Mama carikan buat Arman. Tapi menurut saya, mereka itu saling mencintai.